adabnya ya. Yang pertama, ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala. Kemudian bersungguh-sungguh ya, bersemangat. Nah, kalaupun ada yang ngantuk, bisa ambil wudhu terlebih dahulu ya, solih-solihah. Silakan ambil wudhu terlebih dahulu bagi yang mengantuk ya. Kemudian apabila kurang konsen misalnya atau haus ya, sediakan air minum ya di sebelahnya atau air mineral ya, air putih ya. Dan yang terakhir adalah mengikat ilmu ya. Nah, kalau kita mengikat ilmu, maka yang kita butuhkan adalah alat tulis ya untuk mencatat. Nah, maka sediakan alat tulisnya, solih-solihah. Sediakan alat tulisnya. Baik. Sudah dibuka semua bukunya ya? Sudah, Ustaz. Silakan. Sudah, Ustaz. Silakan Faiz dibaca bagian rangkaian listrik. Faiz dibaca. Faiz. Faiz mendengar suara Ustaznya? Dia baru gabung, Ustaz. Terus keluar lagi. Iya, dia keluar terus gabung lagi, Ustaz. Faiz. Bergabung Faiz. Faiz kabur, Ustaz. Oi, Faiz. Iya, kenapa Ustaz? Iya, kenapa? Ada Faiz. Ada Ustaz. Faiz. Iya Ustaz. Dibaca bagian rangkaian listrik Faiz. Afwan Ustaz, saya lagi di Bandung terus nggak bawa bukunya Ustaz. Nggak bawa buku Faiz. Masya Iya, Allah. Ustaz. Baik. Kemudian Basir saja, Basir. No. Rangkaian listrik Basir. Saya cari buku saya, Ustaz. Nggak ada di sini. Mana Basir? Lagi nyari bukunya, Ustaz. Basir nggak ada bukunya. Ustaz udah berapa hari hilang, Ustaz? Kenapa? Udah berapa hari hilang, Ustaz? Bukunya nggak ada. Bukunya kabur. Entah Baik. kabur kemana bukunya. Sudah 2 orang nggak ada buku ya. Kemudian Muas saja, Muas. Si peringkat 1 saja. Ya, Ustaz. Silakan rangkaian listrik dibaca, Muas. Ya, Ustaz. Rangkaian listrik. Perhatikanlah dua buah baterai yang dihubungkan ke lampu dengan menggunakan klip kertas pada gambar 1.6. Ketika klip kertas logam belum dihubungkan ke paku, lampu tidak menyala. Namun ketika klip kertas logam dihubungkan ke paku, lampu menyala. Apakah fungsi klip kertas logam? Klip kertas logam berfungsi sebagai saklar. Saklar adalah alat yang memutuskan dan menghubungkan aliran listrik. Apa yang terjadi pada lampu ketika klip kertas logam diganti dengan kawat, karet, dan sedotan plastik? Jika klip kertas logam diganti dengan karet dan sedotan plastik, lampu tak menyala. Hal ini menunjukkan bahwa karet dan sedotan plastik tidak dapat menghantarkan listrik. Bahan-bahan yang demikian disebut isolator listrik. Jika klip kertas logam diganti dengan
kawat logam, lampu akan menyala. Hal ini menunjukkan bahwa kawat logam dapat menghantarkan listrik. Bahan-bahan yang demikian disebut konduktor listrik. Jadi, konduktor listrik adalah bahan-bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Isolator listrik adalah bahan-bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Kamu telah mengetahui fungsi klip kertas logam sebagai saklar. Tahukah kamu apakah fungsi dari alat dan bahan lainnya seperti baterai, lampu, dan kabel? Baterai berfungsi sebagai sumber listrik, lampu berfungsi sebagai alat listrik, adapun kabel merupakan penghubung antara sumber dan alat listrik. Oleh karena itu, kabel terbuat dari tembaga, suatu bahan yang bersifat konduktor listrik. Rangkaian antara baterai, kabel, lampu, dan klip logam atau saklar disebut rangkaian listrik. Dengan kata lain, sumber listrik, kabel, dan alat listrik disusun dalam satu rangkaian yang disebut rangkaian listrik. Rangkaian listrik dapat digolongkan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup serta rangkaian seri dan rangkaian paralel. Cukup ya. Nah, jadi seperti yang dibacakan oleh Muaz ya, maka rangkaian listrik bisa terdiri dari sumber listrik ya. Nah, kalau misalnya di rangkaian listrik yang kita amati, nah ini sumber listriknya yaitu baterainya ya. Kemudian ada apa lagi di situ? Ada kabel ya. Nah, kabel ini harus berupa apa? Berupa konduktor listrik ya, yaitu penghantar listrik. Nah, contohnya apa? Bisa berupa kawat ya, atau yang lainnya ya, yang terbuat dari logam. Nah, kemudian ada apa lagi di situ? Ada lampu. Lampu di situ sebagai alat apa? Alat listrik ya, ya. Kemudian ada saklar di situ. Nah, saklar di situ kita menggunakan klip ya, klip logam. Nah, gunanya untuk memutuskan atau menghubungkan ya. Nah, ini ya. Oh, ini masih salah Ustadznya, masih listrik statis ini. Baik. Kemudian rangkaian listrik itu masih dibagi lagi menjadi rangkaian terbuka dan tertutup. Juga ada rangkaian seri dan paralel ya. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu rangkaian tertutup dan terbuka. Kemudian kita akan mempelajari rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Sebelum itu, Ustadz ingin bertanya terlebih dahulu ya, Soliha. Nah, untuk konduktor listrik, yang dimaksud dengan konduktor listrik itu apa sih, Bashir? Enggak. Bashir? Ya Ustaz. Yang dimaksud dengan konduktor listrik itu apa, Bashir? Pengantar listrik Ustaz. Pengantar listrik ya. Jadi dia dapat mengantarkan listrik. Contohnya apa, Bashir? Logam, besi, tembaga, perak, aluminium. Benar ya.
Nah, makanya apabila ada penghantar listrik soliha. Nah, untuk sebentar sebelum masuk ke situ, Ustadz mau tanya dulu, isolator listrik. Silakan Muaz, apa isolator listrik itu Muaz? Benda yang tidak bisa menghantarkan listrik. Benda yang tidak bisa menghantarkan listrik ya. Contohnya apa Muaz? Kayu, plastik, karet. Kayu, plastik, karet. Baik. Nah, maka dari itu ya, kalau kita lihat kabel-kabel itu sebagai penghantar listrik ya, dibalut dengan isolator ya, dibalut dengan isolator ya. Kalau kita lihat kabel-kabel, nah contoh saja pada casan kita ya, charger gitu ya, itu pasti dilapisi oleh apa? Oleh isolator listrik. Nah, karena berbahaya ya apabila listrik itu tidak dibalut dengan isolator. Bisa kesetrum ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka. Untuk itu silakan dibaca Askana. Coba kamu perhatikan sebuah senter. Bagaimana lampu pada senter tersebut bisa menyala? Untuk memahami hal tersebut, lakukan kegiatan berikut ini. Kegiatan rangkaian tertutup dan terbuka. Ini Ustaz. Sediakan sebuah baterai, bola lampu kecil, dudukkan lampu, dan kabel kecil kira-kira 30 cm. Kabel dipotong menjadi 2 bagian, lalu rangkaikan pada lampu seperti gambar berikut ini. Lilitkan salah satu kabel ke ujung baterai yang positif. Amati apakah lampu menyala. Kemudian hubungkan lagi ujung kabel ke yang satunya, ke ujung baterai yang negatif. Sekarang coba kamu pasang kedua kabel pada ujung positif atau ujung negatif saja. Amati apakah lampu menyala. Apa kesimpulanmu dari percobaan ini? Pada saat kabel dihubungkan pada kutub positif dan kutub negatif, maka akan ada arus listrik. Adanya arus listrik di dalam kawat kabel dapat menyebabkan bola lampu dalam rangkaian ini menyala. Rangkaian ini disebut rangkaian tertutup. Jika salah satu kabel tidak terhubung dengan sumber listrik, tidak akan terjadi arus listrik sehingga lampu tidak akan menyala. Begitu juga jika kabel hanya terhubung pada salah satu kutub, tidak akan terjadi arus listrik. Rangkaian ini disebut rangkaian terbuka. Apakah besarnya tenaga listrik mempengaruhi cahaya yang ditimbulkan? Untuk mengetahuinya, lakukan kegiatan berikut ini. Pengaruh tenaga listrik terhadap cahaya lampu. Udah. Nah, jadi Aska, bedanya rangkaian tertutup dan terbuka apa, Soliha? Itu tadi ya, apabila kabelnya itu terhubung pada apa? Pada kutub positif dan kabel yang satu lagi terhubung ke kutub yang negatif ya. Nah, apabila salah satunya tidak terhubung, maka itu merupakan rangkaian terbuka ya. Ataupun misalnya salah satunya atau keduanya ya, kedua kabelnya terhubung ke ujung baterai yang positif, dua-duanya ke ujung baterai yang positif,
seperti pada nomor 4 itu ya. Nah, itu juga sama ya, tidak akan membuat lampu menyala ya. Maka yang dimaksud dengan rangkaian tertutup adalah apabila kedua kabelnya itu berada pada sisi atau kutub positif dan sisi yang lain ada pada kutub yang negatif ya, pada baterainya ya. Sehingga terjadi adanya arus listrik ya. Nah, arus listrik inilah yang menyebabkan bola lampu menjadi menyala ya. Kurang lebih seperti itu ya, Soliha. Yo, Ustaz. Bashir, Ya, di antara gambar tersebut ada gambar 1, 2, 3, 4 yang merupakan rangkaian tertutup. Yang rangkaian nomor berapa, Bashir? 4 ya. Yang nomor 4 itu semuanya itu ada pada kutub yang positif ya. Sehingga tidak akan menghantarkan arus listrik. Rehan, Nah, Ustaz. yang nomor berapa yang rangkaian listrik tertutup? Nomor 3, Ustaz. Nomor 3 ya. Nah, jadi Bener salah satu kabelnya ada pada ujung baterai yang positif. Kemudian kabel yang satu lagi berada pada ujung baterai yang negatif ya. Nah, inilah yang disebut dengan rangkaian tertutup. Sehingga akan menghantarkan arus listrik ya. Untuk nomor 1 dan nomor 2 itu bisa disebut dengan rangkaian terbuka ya, karena tidak terhubung ya. Karena tidak terhubung kabelnya pada sumber listrik ya. Salah satu kabelnya tidak terhubung pada sumber listrik atau baterai ya di situ ya. Nomor 4 juga sama, itu tidak akan membuat baterai menyala. Karena apa? Karena kedua kabelnya malah ada pada sisi baterai atau ujung baterai yang positif ya, Soliha. Nah, lampu akan menyala apabila pada rangkaian tertutup ya, yaitu ketika kabelnya itu berada atau menyentuh ya ujung baterai yang positif dan salah satu kabel yang lain berada pada ujung baterai yang negatif. Baik. Kemudian halaman 54. Rehan, silakan dibaca. Nah, Ustaz. Pengaruh tenaga listrik terhadap cahaya lampu. Sediakan 3 buah baterai, bola lampu kecil, dudukan lampu, dan kabel. Kemudian lakukan seperti yang pada gambar. Tabel pengaruh tenaga listrik terhadap cahaya lampu. Ustaz, Ya. ini yang tabelnya dibaca, Ustaz. Dari kegiatan tersebut
Dari kegiatan tersebut, Mana? apa yang kamu lihat, semakin banyak baterai, semakin terang lampu itu menyala. Ini berarti bahwa semakin besar tegangan listrik, semakin besar arus listrik mengalir di dalam kabel. Semakin besar arus listrik mengalir, semakin terang lampu itu menyala. Baik, cukup ya. Ini ya contoh dari rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup ya. Nah, adapun bisa digunakan saklar seperti ini ya. Bisa digunakan saklar seperti ini ya, Soliha. Nah, ketika dia tidak terhubung, nah maka bisa disebut dengan rangkaian terbuka ya. Apabila semuanya terhubung semua, nah maka lampu akan menyala. Inilah yang disebut dengan rangkaian tertutup ya. Sampai sini paham semua ya, Soliha, untuk rangkaian terbuka dan tertutup. Paham Ustaz. Insya Allah paham Ustaz. Baik, kemudian kita lanjutkan tadi ya. Nah, ternyata jumlah tegangan ya bisa mempengaruhi apa namanya? Keterangan ya. Apa sih kok keterangan? Apa namanya? Lebih terang ya. Sebentar. Bahasanya gimana? Jadi semakin banyak tegangan listriknya, maka lampu akan semakin terang ya. Kalau keterangan jadi aneh bahasanya ya. Baik, ini bukan nama penyakit ya, maksudnya jumlah baterai ya. Jumlah baterai di sini ada jumlah atau rangkaian lah ya, rangkaian satu dengan baterai satu ya, rangkaian dua dengan dua baterai, rangkaian tiga dengan tiga baterai. Nah, jadi semakin banyak baterainya, maka lampunya akan semakin terang ya, Soliha. Baik. Di sini menunjukkan bahwa tegangan listrik akan mempengaruhi semakin banyaknya arus listrik ya, dan itu juga akan mempengaruhi semakin terangnya lampu ya, semakin terangnya lampu. Kemudian kita lanjutkan ke rangkaian seri dan paralel. Fadil, silakan Fadil dibaca untuk rangkaian seri Fadil. Ya Ustaz. Pada rangkaian seri, lampu atau baterai disusun secara berurutan. Rangkaian seri lampu dan baterai digambarkan sebagai berikut. Coba kamu perhatikan rangkaian listrik pada senter. Pada senter, baterai disusun berderet dan dihubungkan dengan saklar serta lampu secara berurutan. Rangkaian seperti ini dinamakan rangkaian seri baterai. Jika menggunakan lebih dari satu lampu dan lampu disusun secara berurutan, maka disebut rangkaian seri lampu. Pada rangkaian ini, apabila salah satu lampu padam, apa yang terjadi? Untuk lebih memahami hal tersebut, lakukan kegiatan berikut ini. Berdasarkan percobaan di atas, ternyata jika salah satu lampu dilepaskan, maka lampu lainnya padam. Mengapa? Ketika lampu dilepaskan, rangkaian menjadi terbuka sehingga arus listrik terputus. Cukup ya. Ya Ustaz. Nah, jadi rangkaian seri itu merupakan rangkaian listrik yang apabila alat listriknya itu disusun secara berurutan ya. Nah, itu maka disebut rangkaian seri lampu ya. Apabila sumber listriknya itu berurutan, maka disebutnya rangkaian seri baterai di situ ya. Jadi dia berurutan. Apabila salah satu baterainya habis ya, nah itu akan mempengaruhi dari apa? Dari terangnya lampu ya.
bahkan bisa padam lampunya ya. Nah, untuk lampu yang untuk rangkaian seri lampu, apabila salah satu lampunya itu mati, maka akan menyebabkan lampu yang lain ikutan mati ya. Nah, inilah rangkaian seri ya. Jadi salah satunya antara sumber listrik atau alat listriknya itu tersusun berurutan ya. Keuntungannya apa? Keuntungannya dapat menghemat apa? Menghemat kabel ya. Nah, jadi lebih ringkas ya, lebih ringkas dalam membuatnya ya. Kemudian juga apabila kita susun seperti pada rangkaian kegiatan 2.2, kegiatan 2.2, coba dilihat kegiatan 2.2. Nah, itu juga merupakan rangkaian seri ya. Menggunakan 2 lampu, 3 lampu secara berurutan seperti itu ya. Nah, itu akan menyebabkan lampunya akan semakin terang ya, semakin terang. Kemudian keuntungan yang lain lagi dari rangkaian seri ini juga, semisal ingin mematikan lampu ya. Nah, semisal ingin mematikan lampu, maka cukup diputuskan saja ya saklarnya ya. Nah, sehingga lampu-lampu yang lain juga ikutan mati ya. Ini kalau pada rangkaian seri ya. Kemudian yang terakhir adalah rangkaian paralel ya. Rangkaian paralel. Silakan dibaca. Umar. Umar Ustadz. Membuat rangkaian paralel. Rangkaian paralel. Alat-alat listrik dapat pula dihubungkan secara paralel atau sejajar. Pada rangkaian paralel, lampu atau baterai dipasang sejajar. Rangkaian paralel lampu dan baterai digambarkan sebagai berikut. Pada rangkaian paralel lampu dipasang sejajar. Jika salah satu bola lampu padam, apa yang terjadi? Kegiatan 2.4 membuat rangkaian paralel lampu. Sediakan 2 buah bola lampu kecil, 2 buah pemegang lampu, kabel, dan sebuah baterai. Susun rangkaian listrik seperti gambar di samping. Tekan tombol scalar apakah kedua lampu menyala. Tekan tombol scalar apakah lampu yang satu lagi tetap menyala. Apa yang dapat kamu simpulkan? Berdasarkan percobaan di atas, ternyata jika salah satu bola lampu dilepas, lampu lainnya tetap menyala. Mengapa demikian? Pada rangkaian paralel, jika salah satu lampu dilepas, rangkaian tetap merupakan rangkaian tertutup sehingga lampu lain akan tetap menyala. Berdasarkan prinsip tersebut, maka lampu di rumah-rumah dipasang secara paralel. Rangkaian alat-alat listrik pada kendaraan bermotor pun seperti klakson, radio, lampu, dan kipas disusun secara paralel. Bagaimana jika alat-alat dalam kendaraan bermotor itu disusun dengan rangkaian seri? Bagaimana pula jika listrik rumahmu disusun dengan cara seri? Apakah bentuk rangkaian listrik dapat mempengaruhi nyalanya lampu? Coba lakukan kegiatan berikut ini. Cukup ya. Nah, jadi kalau tadi pada rangkaian seri, lampu atau baterainya itu disusun secara berurutan. Kalau pada rangkaian paralel, dia itu lampu atau baterainya disusun secara sejajar ya, sejajar.
Jadi tidak berurutan ya. Tidak berurutan. Nah ini ya. Dia sejajar ya. Tidak berurutan. Tidak ya, tidak berurutan ya. Nah, memang dia membutuhkan kabel-kabel tambahan ya untuk memasang rangkaian paralel. Keuntungannya apabila salah satu lampunya mati atau salah satu baterainya mati, lampu tetap akan menyala ya. Nah, karena tidak akan apa? Tidak akan membuat rangkaian terbuka ya. Rangkaiannya tetap rangkaian tertutup ya. Soliha. Baik. Maka dari itu seperti pada kendaraan bermotor ya. Seperti klakson dari motor ya, atau lampu motor dan lain sebagainya, itu disusun secara paralel ya, disusun secara paralel. Nah, supaya apa? Supaya apabila salah satu alatnya itu mati, itu tidak akan mempengaruhi alat-alat yang lain ya. Tidak akan mempengaruhi alat-alat yang lain. Maka dari itu, rangkaian listrik pada kendaraan bermotor, nah ini contoh misalnya pada mobil ini ya, itu dibuat secara paralel ya. Tujuannya yaitu apabila ada terjadi kerusakan, nah maka cukup diperbaiki ya yang bagian rusaknya saja, sehingga tidak perlu memperbaiki secara keseluruhan ya. Baik. Kemudian nah, bisa dilakukan ya di rumah ya, Soliha, dibuka halaman 57. Halaman 57, di situ ada kegiatan 2.5 ya, kegiatan 2.5. Untuk memastikan ya, untuk memastikan perbedaan antara rangkaian paralel dan seri ya. Untuk yang kelompok 1, Bashir, kelompok 1 itu rangkaian paralel apa seri, Bashir? Paralel. Paralel ya. Apa seri? Paralel. Kelompok 1 yang halaman 57 itu Bashir, kegiatan 2.5. Untuk yang nomor 1 itu kelompok 1 membuat rangkaian seperti berikut. Nah, itu rangkaian seri atau paralel, Bashir? Paralel. Nah, ini sudah ada ya. Ini baterainya berurutan apa sejajar, Bashir? Berurutan. Kalau berurutan Berarti namanya seri. apa, Bashir? Seri. Seri ya. Yang kelompok 2 baru paralel. Ini namanya Kelompok 2 baru paralel. seri ya, rangkaian seri ya, Bashir ya, bukan paralel ya. Kemudian kelompok 2 membuat rangkaian seperti berikut. Umar, Faiz. Ini rangkaian Iya, apa namanya, Faiz? Yang kelompok 2 ini rangkaian apa namanya, Faiz? Faiz? Yes. Yang kelompok 2 namanya rangkaian apa ini, Faiz? Yang kelompok 2 itu apa, Ustaz? Baterainya ini sejajar apa berurutan, Faiz, untuk yang kelompok 2? Berurutan, Ustaz. Kalau yang kelompok 1 berurutan apa sejajar, Faiz? Sejajar, Ustaz.
kebalik ya Faiz ya. Kalau yang kelompok 1 ini berurutan namanya ya. Namanya berurutan ya. Diurut ya. Kemudian kalau yang kelompok 2 namanya apa? Faiz? Sejajar baterainya ya. Ya, Ustaz. Maka disebut rangkaian apa Faiz? Yang kelompok 2? Sejajar ya, Ustaz. Iya, jadi disebut rangkaian apa Faiz? Sejajar. Paralel ya Faiz ya. Paralel. Nah, kalau salah satu baterainya mati, apakah lampu akan tetap menyala Faiz? Tetap menyala, Ustaz. Tetap menyala ya. Benar ya. Nah, untuk melakukan percobaan ya di rumah bisa melakukan rangkaian tersebut ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan rangkaian seri seperti ini, lampu yang menyala akan jauh lebih terang ya daripada rangkaian yang paralel ya. Kemudian apabila yang paralel ini kita lakukan ya, kita buat rangkaian seperti ini, kemudian salah satu baterainya kita lepas, nah, kita lepas salah satu baterainya misalnya ya, nah, lampu akan tetap menyala ya, lampu akan tetap menyala karena tidak akan membuat rangkaiannya menjadi terbuka dengan hanya matinya satu baterai ya. Tetapi kalau dari segi terangnya lampu, rangkaian seri lebih terang daripada rangkaian paralel. Baik, ada yang ingin ditanyakan Solihah? Tidak ada, Ustaz. Tidak, Ustaz. Tidak, Ustaz. Tidak, Ustaz. Tidak ya, tetap Faiz sudah bisa membedakan rangkaian seri dan paralel? Sudah, Ustaz. Kalau seri itu baterai atau lampunya disusun secara berurutan ya, Faiz ya, disusun berurutan itu maka disebut rangkaian seri, Faiz. Kemudian Ya, Ustaz. kalau rangkaian yang paralel, lampunya disusun secara sejajar ya, ataupun misalnya baterainya disusun secara sejajar. Contoh pada kelompok 2 seperti ini ya. Nah ini sejajar ya Faiz ya. Disebutnya dengan Ya, Ustaz. rangkaian paralel ya, rangkaian paralel. Jangan kebolak-balik ya. Jangan kebolak-balik Ya, Ustaz. Solihah. Baik. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, bisa kita akhiri ya Solihah dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Ustaz akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Komandan Ustaz dilaporkan bahwa 9 teralih dari Google itu Ustaz. Rehan jangan lupa 9:30 nanti ada PAI. Masih direkam. Masih direkam. Masa nggak direkam? Faiz, aduh kita direkam. Iya, iya. Kamu, Ya. Faiz, Bashir. Masa masih direkam? Tolong masih direkam. Bashir, nggak boleh namimah loh, nggak boleh namimah loh, nanti malah jadi benci loh. Nggak boleh kayak gitu, nanti malah jadi benci. Enggak maksudnya nanti malah jadi benci Faiznya, nanti malah jengkel. Maka nggak usah diemin aja, diem. Ini direkam. Enggak lah. Diskut, ini direkam. Aduh.